Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi di Rianti Channel. Oke teman-teman, aku doain semoga teman-teman tetap sehat, tetap semangat, tetap happy menjalani aktivitas untuk sekarang ini. Tentunya kita sekarang sudah mulai kembali ke aktivitas kita sebelum adanya pandemik ya COVID. Walaupun tetap harus jaga prokes, harus safety terhadap diri sendiri, terhadap keluarga ketika kita kembali ke rumah setelah aktivitas dari luar. Dan tentunya mungkin kita juga sekarang sudah mulai menghadapi musim penghujan. Ini memang sudah mulai pergantian musim ya, dari musim kemarau ke musim penghujan. Kita harus tetap bisa jaga kesehatan, tetap bisa stabil dalam menjaga pola istirahat, pola makan, dan tentunya asupan suplemen vitamin, sayuran, buah-buahan agar imunitas tubuh kita tetap terjaga dan stabil. Oke teman-teman, di video kali ini aku bakalan bahas tentang rencana pengembangan usaha pengolahan makanan khas daerah yang dimodifikasi dengan bahan nabati dan juga hewani. Ini masih ada korelasi, masih ada hubungan dengan video-video aku sebelumnya. Sudah aku bahas tentang perencanaan, tentang sistem pengolahan modifikasi makanan khas daerah itu seperti apa, terus macam-macam modifikasi terhadap makanan khas daerah itu seperti apa. Dan sekarang tindak lanjut setelah kita melakukan teknik pengolahan, terus kita juga sudah melakukan penjualan ataupun produksi, dan apa yang harus kita lakukan ke depannya ketika kita sudah melakukan tahapan-tahapan yang tadi sudah aku sebutkan. Oke, jadi setelah kita melakukan kegiatan produksi dan juga penjualan produk makanan khas daerah yang dimodifikasi, tahapan selanjutnya yang harus kita hadapi yaitu melakukan evaluasi dari usaha tersebut. Di mana salah satu cara evaluasi di sini yaitu dengan menghitung laba dan juga rugi dari hasil produksi dan penjualan produk yang sudah kita distribusikan terhadap konsumen. Nah, hasil dari evaluasi tersebut dilakukan untuk melakukan rencana pengembangan usaha atau mungkin bisa disebut dengan development ya. Pengembangan dari usaha, apakah kita mau mengembangkan usaha seperti apa dan bagaimana, itu berawal dari hasil evaluasi yang sudah kita jalankan sebelum-sebelumnya. Nah, sebelum kita mencoba untuk merancang rencana pengembangan usaha pengolahan makanan khas daerah yang dimodifikasi ini, kita harus tahu, kita harus mempelajari konsep-konsep yang berkaitan dengan pengembangan usaha, rencana usaha makanan khas daerah yang dimodifikasi ini. Nah, kita akan melihat dulu dari perspektif atau dari konsep pengertian pengembangan usaha itu apa sih gitu, agar kita tahu oh iya ternyata pengembangan usaha ini seperti ini. Kita awali dengan usaha, bahwa usaha ini adalah merupakan suatu kegiatan yang di dalamnya mencakup kegiatan produksi dan juga distribusi produk dengan menggunakan tenaga dan juga pikiran untuk mencapai tujuan. Tujuan di sini tentunya orientasi dari seorang penjual atau seorang wirausahawan, pastinya kita akan ingin mendapatkan laba ya. Tentunya kita mau minimalisir untuk tidak terjadi kerugian. Nah, sedangkan pengembangan usaha merupakan suatu cara atau proses memperbaiki pekerjaan yang sekarang maupun yang akan datang dengan meningkatkan perluasan usaha serta kualitas maupun kuantitas produksi dengan menggerakkan pikiran, tenaga, atau sumber daya yang lainnya yang menunjang terhadap pengembangan usaha yang akan kita lakukan. Tentunya goal semua itu untuk mencapai goal yang kita inginkan. Nah, kita simpulkan bahwa pengembangan usaha itu merupakan tanggung jawab dari setiap pengusaha ataupun wirausahawan yang membutuhkan pandangan ke depan, perspektif ke depan, forecast, motivasi, dan juga kreativitas. Jadi intinya untuk pengembangan usaha di sini kita akan melakukan pengembangan usaha ketika kita sudah melakukan evaluasi.
evaluasi terhadap kegiatan yang sudah kita lakukan. Jadi tanpa adanya evaluasi, tanpa adanya kita mereview, kita melakukan analisis, evaluasi apa yang sudah kita lakukan, apakah sudah benar, apakah sudah sesuai dengan planning yang sudah kita buat sebelumnya atau tidak. Nah, disinilah letak bagaimana kita bisa melakukan pengembangan usaha. Jadi tanpa adanya evaluasi, kita tentunya tidak akan kesulitan untuk melakukan step-step dalam pengembangan usaha. Jadi memang korelasi antara evaluasi dengan pengembangan usaha ini memang sangat erat. Nah, di sini ada beberapa jenis-jenis pengembangan usaha. Aku kutip dari beberapa pendapat para ahli. Salah satunya menurut Subagio dalam Riyadi tahun 2020, bahwa secara umum pengembangan usaha dibagi menjadi dua jenis, yaitu pengembangan vertikal dan pengembangan horizontal. Nah, pengembangan vertikal ini merupakan perluasan usaha dengan cara membangun inti baru bisnis baru, maksudnya membangun inti bisnis baru yang memiliki hubungan langsung dengan bisnis utamanya. Artinya begini, perusahaan menciptakan varian-varian baru, maksudnya varian baru di sini varian produk yang tadinya tidak hanya untuk menjangkau konsumen yang sudah menjadi konsumen setia atau loyal konsumen, dia sudah menjadi konsumen setia terhadap produk kita, akan tetapi kita juga ingin mencoba untuk meraih konsumen-konsumen baru yang belum bergabung atau belum menikmati produk-produk yang sudah kita hasilkan. Nah, atau mungkin kita mencoba untuk menjangkau, mencoba untuk meraih new customer. Seperti contohnya produk yang mungkin cukup familiar, yaitu Indomie. Nah, Indomie di sini pun sebenarnya dia sudah memiliki main product atau produk utama yang mungkin tidak asing lagi di masyarakat luas, yang tentunya mungkin yang pertama dikenal mie instan itu yaitu adalah Indomie, dimana mungkin kompetitor-kompetitornya ada mie sedap, ada super mie, ada mungkin mie sukses ataupun lain sebagainya. Nah, tapi dari Indomie itu sendiri dia punya main product, dia punya produk utama yaitu seperti mie soto, mie kaldu ayam, terus mie ayam bawang, atau mungkin yang lebih otentiknya kayak mie gorengnya ya. Jadi Indomie mie goreng di sini juga punya klasifikasi kan, ada mie goreng sambal matah ataupun lain sebagainya. Nah, Indomie mencoba untuk melakukan modifikasi atau mencoba untuk mengembangkan secara vertikal, di mana dia memodifikasi beberapa varian rasa, di mana dia berasumsi setelah kita melakukan review, melakukan evaluasi, dia mencoba untuk menciptakan varian yang lain seperti rasa bulgogi atau mungkin rasa ala-ala Korea, di mana jangkauan yang ditujunya atau sasaran atau target pasar yang dia tuju itu salah satunya adalah remaja atau mungkin anak-anak yang kekinian, yang milenial, yang notabene mereka menyukai kayak misalkan orang-orang yang ala-ala Korea itu kan, makanan-makanan Korea yang khas Korea. Nah, Indomie mencoba untuk melakukan gebrakan-gebrakan tersebut. Jadi bidikan pasarnya atau segmen pasarnya dia mencoba untuk memperluas. Dia mencoba untuk meraih konsumen-konsumen baru tanpa dia menghapus, tanpa dia meninggalkan konsumen-konsumen lama yang sudah setia terhadap produk Indomie itu sendiri. Nah, tujuannya itu yaitu modifikasi atau tadi yang disebut pengembangan vertikal di sini adalah menjangkau konsumen baru. Artinya Indomie itu sendiri mencoba untuk merambah atau mencoba untuk mengembangkan usaha lebih luas. Nah, dengan cara vertikal. Nah, yang kedua yaitu pengembangan horizontal. Di mana pengembangan horizontal di sini adalah pengembangan usaha baru yang bertujuan memperkuat bisnis utama atau disebut mungkin tadi main product atau produk utama. Contohnya, misalkan kita mau membuka cabang usaha, taruh cabang utama atau mungkin dari kantor kita atau perusahaan kita adalah di Cirebon, Kabupaten Cirebon.
Nah, kita mencoba untuk membuka cabang usaha di Kabupaten Kuningan, kita mencoba untuk membuka di Kabupaten Majalengka, atau bahkan mungkin kita mencoba untuk di wilayah Bandung, atau bahkan di Jakarta. Nah, itu merupakan salah satu contoh pengembangan usaha secara horizontal. Tidak hanya itu, mungkin kita juga mencoba untuk merubah cara pembayaran yang biasanya mungkin harus bayar cash saja, sekarang bisa menjadi via transfer. Atau mungkin kita mencoba untuk merubah proses pengiriman yang biasanya offline menjadi online. Otomatis kita harus melakukan kerjasama dengan ekspedisi. Nah, itu beberapa contoh pengembangan usaha melalui pengembangan horizontal. Artinya, kita mencoba untuk memberikan lini-lini cabang dari usaha kita. Tujuannya adalah untuk meraih goal yang lebih besar sesuai dengan target, dimana ketika ibaratkan kita melakukan pengembangan horizontal ataupun vertikal, kita sudah mereview, kita sudah melakukan evaluasi bahwa kegiatan kita ketika kita hanya memiliki cabang di Cirebon ini hanya seperti ini, labanya seperti ini. Nah, kita juga harus merinci kira-kira ketika kita membuka cabang di Kuningan, di Majalengka, atau bahkan di Bandung, apa dampaknya? Apa kelebihannya, apa kekurangannya, itu yang harus dirinci ketika kita mau melakukan pengembangan usaha. Ketika kita misalkan melakukan pengembangan usaha di wilayah yang di luar wilayah jangkauan kita, misalkan di Kabupaten Kuningan ataupun Majalengka, otomatis kita juga harus sudah memikirkan pasokan bahan baku, sudah memikirkan sumber dayanya, kayak tim, kan manajemen baru di sana. Kita juga harus mulai mempersiapkan di sana standar rata-rata atau mungkin apa yang diinginkan oleh konsumen yang di daerah tersebut, yang diinginkan apakah ketika kita melakukan langsung modifikasi produk bisa diterima atau tidak, itu pun perlu kita pikirkan. Tentunya tidak hanya otomatis langsung melakukan gebrakan-gebrakan baru, membuka cabang tanpa kita sendiri tidak memikirkan dampak ketika kita melakukan pengembangan usaha. Selanjutnya, selain tadi mungkin pengembangan secara vertikal ataupun secara horizontal, di sini juga ada jenis pengembangan usaha yang berdasarkan caranya. Pengembangan usaha ini dibagi menjadi 3 menurut Humaizar. Nah, yang pertama adalah perluasan ke hulu ataupun ke hilir, di mana arah pengembangan usaha ini disesuaikan dengan posisi usaha kita saat ini. Jika usaha tersebut berada di hilir, maka pengembangannya ke arah hulu. Contohnya, seperti salah satu contoh dari PT Malindo Feedmill Tbk, di mana PT Malindo Feedmill di sini dia bergerak, perusahaan yang bergerak dalam pakan ternak dan juga pembibitan ayam. Nah, ini merupakan main atau usaha utamanya ya, atau disebut mungkin usaha hulunya. Nah, pada tahun 2011, dia mencoba untuk memulai perluasan usaha ke hilir, yakni dengan mendirikan perusahaan baru dengan pokoknya pada makanan olahan chicken nugget ataupun sosis, di mana mungkin yang notabene chicken nugget dan sosis ini produk atau bahan bakunya itu yaitu dari ayam ya. Jadi artinya ada sinkronisasi antara usaha hulu dengan hilirnya gitu. Jadi artinya dia ada sinkronisasi, adanya korelasi bahan baku ketika di hulunya yaitu pembibitan ayam ataupun pakan ternak. Dia mencoba untuk perluasan usaha ke hilirnya, yaitu mendirikan usaha yang bergerak di bidang kuliner, yaitu chicken nugget dan juga sosis. Nah, ini salah satu contoh pengembangan usaha berdasarkan perluasan ke hulu ataupun ke hilir. Yang kedua yaitu diversifikasi usaha, di mana diversifikasi usaha itu yaitu mengembangkan usaha ke berbagai jenis usaha. Contohnya, seorang produsen tepung terigu akan melakukan diversifikasi. Dia menciptakan produk baru atau bisnis baru, misalkan dengan menjadi produsen mie instan, yang notabene bahan bakunya itu ya masih berkaitan dengan tepung terigu, atau bisa juga dia menjadi produsen roti. Artinya diversifikasi usaha di sini dia menciptakan produk yang baru yang
dia mempergunakan bahan baku atau usahanya, yang grand usahanya atau main usahanya yaitu tepung terigu. Apa yang kira-kira saya bisa modifikasi, apa yang bisa saya kembangkan dengan saya punya punya produk yaitu tepung terigu, kira-kira apa ya perluasannya? Ya udah, salah satunya yaitu dia bisa menjadi produsen mie instan ataupun menjadi produsen roti. Nah, yang ketiga yaitu menjual bisnis atau franchise di sini sebutkan. Artinya franchise di sini yaitu menjual bisnis atau menjual hak patennya. Ini dilakukan ketika usaha itu sudah memiliki hak paten atas produk atau jasa dalam sebuah konsep atau dalam pemasaran. Jadi dia punya hak paten tersendiri gitu, yang tidak bisa di copy paste atau tidak bisa ketika ada pesaing yang meng-copy paste otomatis dikenakan sanksi karena dia punya hak paten tersendiri yang diakui gitu kan dalam industri perdagangan ataupun pemasaran. Seperti contoh perusahaan yang melakukan franchise di sini yaitu seperti McDonald, KFC, Dunkin Donut, dan juga Pizza Hut, ataupun mungkin produk-produk yang lainnya yang mungkin saya mencontohkan beberapa perusahaan yang sudah besar di mana namanya ini sudah tidak asing lagi di telinga kita, bahwa ini merupakan perusahaan yang sudah berkembang pesat, di mana dia juga mempunyai hak paten yang luar biasa sudah diakui di dalam konsep pemasaran ataupun di pasar global. Oke teman-teman, mungkin itu yang aku bahas di video kali ini terkait dengan rencana pengembangan usaha, ada jenis-jenis dan juga konsep. Nanti aku akan lanjut di video selanjutnya, lanjut tentang berkaitan dengan strategi pengembangan usaha dan juga tahap-tahapan yang berkaitan dengan pengembangan usaha itu, apa yang harus kita lakukan dan bagaimana tahapan-tahapannya. Nah, mudah-mudahan materi yang sekarang bisa menjadi inspirasi, bisa menjadi penambahan wawasan untuk teman-teman ketika teman-teman di luar sana akan melakukan modifikasi ataupun mau melakukan pengembangan usaha atau bahkan mau sharing gitu kan, membutuhkan inspirasi materi. Nah, jangan lupa teman-teman tetap like, comment, subscribe, dan juga share ke media sosial yang lainnya agar teman-teman hebat semua di luar sana bisa sharing dengan aku terkait dengan kaitannya pengolahan makanan khas daerah yang kita bahas, yaitu berkaitan dengan pengembangan usaha. Oke, sampai bertemu di video selanjutnya. Assalamualaikum.